Sahabat, jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program Krida Bagimu Negeri adalah program kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana, UKRIDA, tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Sahabat, program Krida Bagimu Negeri ini diselenggarakan untuk membincang isu-isu yang saat ini sedang hangat, mengemuka di tengah masyarakat dan melihatnya dalam berbagai perspektif keilmuan seperti psikologi, ekonomi, kesehatan, sosial, politik, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita membincang tentang dampak APBN 2024 terhadap dunia usaha. Dampak APBN 2024 terhadap dunia usaha. Untuk membincang topik yang menarik ini telah hadir di studio Bapak Dr. Sugeng Wahyudi, MKom EC dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Salam jumpa Dr. Sugeng, Pak Sugeng. Terima kasih Ibu Pendeta. Salam jumpa. Terima kasih Pak Sugeng untuk kesediaan berbagi bersama dengan para sahabat. Baik, Ibu. Melalui Pak Sugeng nanti kita mendapatkan informasi yang banyak berkaitan dengan dampak APBN 2024 terhadap dunia usaha. Sahabat semua yang mungkin punya usaha begitu sudah mulai meneropong untuk tahun yang akan datang nih. Pak Sugeng, tahun 2023 sebentar lagi tinggal beberapa hari lagi, beberapa minggu ini, beberapa minggu lagi akan kita tinggalkan dan kita memasuki tahun baru, tahun 2024. Betul. Menjelang tahun yang baru, karena memang ini judulnya terkait dengan dunia usaha sedang mencari referensi untuk menyusun rencana kerja mereka di tahun 2024 mendatang. Nah, sumber-sumber referensi apa saja yang mereka perlukan, yang dunia usaha perlukan untuk mempersiapkan usaha mereka di tahun depan ini? Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Salam jumpa Ibu Bapak yang terkasih. Jadi betul Ibu bahwa sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 dan menuju tahun 2024. Nah, tentunya dunia usaha akan menyusun rencana kerja dia tahun 2024 itu seperti apa. Kalau mau melakukan ekspansi, itu ekspansinya kemana, begitu ya. Nah itu dunia usaha harus pandai-pandai untuk membaca kebijakan pemerintah, begitu ya. Kebijakan pemerintah ini nanti akan menciptakan peluangkah bagi dunia usaha atau justru nanti akan menjadi hambatan bagi dunia usaha. Nah untuk itu dunia usaha harus perlu juga mencermati kebijakan, khususnya kebijakan ekonomi makro pemerintah. Tapi di atas itu semua kita memerlukan referensi tentang bagaimana kira-kira pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di tahun 2024. Nah, untuk memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 itu kita tidak terlepas dari kondisi geopolitik maupun geoekonomi dunia ini, Bu. Ya, jadi ngomongin ekonomi, geoekonomi berarti juga harus melihat kondisi geopolitik ya. Betul Ibu, betul. Ya. Apa saja ini Pak? Nah, yang pertama tentu sebentar lagi kita akan memasuki hajatan 5 tahunan ini, hajatan nasional 5 tahunan ya, yaitu pesta demokrasi Ibu pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil kita, baik itu di Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, Provinsi, kabupaten maupun kota, gitu ya. Di samping itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita memilih presiden maupun wakil presiden. Nah, kondisi ini akan menjadi pemicu, begitu Ibu Bapak, terhadap ekonomi ya. Karena kalau kita hitung-hitung, begitu ya, kalau di DPR pusat saja itu ada sekitar 10.000 calon legislatifnya ya. Kalau ditambah dengan kabupaten, kota maupun provinsi sekitar 600. Mereka kalau dikalikan 100 saja itu sudah bilangannya sangat besar. Nah kalau satu orang itu spendingnya untuk membranding dirinya, misalnya lewat umbul-umbul gitu, kaos, merchandise macam-macam, itu akan mempunyai dampak
multiplier yang besar gitu Ibu bagi ekonomi ya. Nah itu yang pertama. Jadi yang pertama kita akan menghadapi pesta demokrasi tahunan. Ya, Jadi tentu, mereka perlu membranding diri dan siap-siap nih ya dunia usaha. Betul Ibu. Butuhnya apa? Kami sediakan. Nah biasanya kan disebut pesta demokrasi Ibu. Nah kalau pesta itu ya harusnya yang gembira ya. Jadi jangan sampai ada gontok-gontokan begitu Ibu ya. Nah, boleh pilihan kita beda Ibu ya, tapi tetap bersatu dan dalam suasana yang gembira menyambut kondisi pesta. Ekonomi kita juga stabil Betul Ibu, supaya ekonomi juga tidak terganggu. Nah sayangnya yang kedua ini geopolitik dunia agak kurang menguntungkan Ibu. Dikarenakan perang Rusia Ukraina ini belum selesai gitu. Kemudian ditambah lagi memanasnya kondisi di antara Israel dengan Hamas. Ya. Nah, kondisi dua ini mempunyai dampak yang kurang menguntungkan dalam ekonomi nasional ya, juga ekonomi dunia. Nah, ini yang juga kita sikapi. Semoga saja perdamaian segera tercipta sehingga aman, tentram dan damai. Ekonomi menjadi lancar kembali. Gitu, Pak. Nah, itu yang kedua, Ibu. Nah yang ketiga ini kan tahun depan ini adalah tahun terakhir dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Biasanya kan pemerintahan yang lalu itu punya janji-janji gitu ya. Nah ini tinggal 1 tahun ini Bu untuk mewujudkan janjinya ini. Nah pasti ini akan ada akselerasi yang tinggi untuk mewujudkan janji-janji Presiden yang mungkin belum selesai begitu ya. Khususnya itu di bidang infrastruktur. Jadi mereka yang punya bisnis yang bersinggungan dengan infrastruktur ini pasti rame Ibu ya. Jadi Presiden Jokowi akan menuntaskan periode keduanya ini memenuhi janji-janjinya. Nah ini yang terbesar itu di infrastruktur, termasuk untuk pembangunan IKN yang lagi rame. Itu. Jadi Bapak Presiden saat ini sedang bagaimana berusaha untuk menuntaskan begitu ya program-program di akhir-akhir periodenya, lalu kemudian dana mesti disiapkan untuk itu semua ya. Betul Ibu. Oke, baik. Ya. Nah itu yang ketiga Ibu. Nah yang kedua tentu prediksi ekonomi ke depan kita juga harus melihat bagaimana lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga ekonomi dunia itu melihat Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau kita baca laporan dari IMF ya, International Monetary Fund ya, dari Bank Dunia, mereka itu optimis bahwa kita itu bisa tumbuh 5% di tahun depan ini, Bu. Tumbuh 5%? Tumbuh 5% di tahun depan ini. Hanya dari laporan-laporan itu memang menyisakan yang sedikit harus menjadi kewaspadaan kita, yaitu pertumbuhan ekonomi negara-negara partner dagang Indonesia seperti Amerika dan Tiongkok itu pertumbuhannya melambat. Ya. Jadi pertumbuhan 5% nanti sebagian besar akan akan didorong dari sumber dalam negeri. Karena partner dagang kita yang utama ini Bu, Amerika dan Tiongkok sedang slow down. Itu. Oke, bolehkah diberikan gambaran kalau partner dagang utama Amerika dan Tiongkok sedang slow down, sedangkan lembaga internasional melihat yakin begitu ya kita bisa tumbuh 5%. Dan akhirnya paling juga yang dioptimalkan adalah yang internal kita. Itu ada efek apakah kalau memang ternyata mitra dagang kita Amerika dan Tiongkok itu ternyata slow down? Ada efek gak buat dunia usaha kita sendiri begitu? Betul, Bu. Sekalipun dari kita tuh pertumbuhannya 5%. Betul. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi itu dari ekspor, Ibu. Nah, jadi ekspor-ekspor kita ke negara-negara partner dagang kita itu ditentukan oleh kondisi partner dagang kita seperti apa gitu. Jadi kalau mereka pertumbuhannya bagus, ya tentu permintaan akan komoditi-komoditi Indonesia juga meningkat. Artinya ekspor kita juga akan meningkat. Nah, ikutan dari ekspor ini adalah ekspor itu kita akan mendapatkan dana cadangan devisa ya, valuta asing dari negara luar. Nah, ini memperkuat nilai tukar rupiah Ibu terhadap nilai tukar mata uang asing ya. Nah, kalau di luar negeri ini lagi slow down partner dagang kita, maka kemampuan ekspor kita juga akan menurun. Nah, itu akan menjadi gangguan. Untuk itu dalam negeri yang akan didorong untuk bisa tumbuh. Dan kalau kita ingat pertumbuhan ekonomi Indonesia,
ketika kita terkena COVID Ya, 2020 iya, itu betul. kita terkontraksi, Bu. Pertumbuhan kita negatif. Negatif 2,7. Tapi tidak perlu waktu terlalu lama, kita kemudian bangkit. 2021 kita mulai bangkit, tumbuh menjadi sekitar 3,9 begitu. Tahun 2022 kita bisa tumbuh di atas 5%. Nah, tahun ini 2023 ini diperkirakan juga kita 5%. Maka melihat tren pertumbuhan ekonomi yang bagus ini tidak tertutup kemungkinan tahun depan kita juga akan berkinerja bagus. Itu penyebabnya apa ya? Waktu pas COVID kita terkontraksi sekitar Iya. 2, lalu kemudian kita naik. Itu penyebabnya apa? Kita bisa pelan-pelan terus melesat Iya, gitu. jadi ada dua, Bu. Ya, yang pertama pemerintah melalui kebijakan ekonomi pemerintahnya dikombinasikan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini mengatur ekonomi ini supaya stabil. Di antaranya adalah pemerintah memberi injeksi, gitu ya, memberi bantuan-bantuan sosial, begitu ya. Nah itu sehingga ada kekuatan konsumsi dari masyarakat. Ya. Itu yang memutar roda ekonomi. Nah itu yang dilakukan intervensi pemerintah secara langsung. Kemudian dunia usaha juga berproses. Jadi dunia usaha itu kalau mentok di sini dia harus mencari jalan lain, begitu ya. Karena kondisi tatap muka tidak dimungkinkan, maka berkembanglah marketplace gitu Ibu ya. Nah itu yang kemudian membawa ekonomi ini tumbuh dan itu terus dibawa sampai sekarang. Nah tren itulah yang memungkinkan kita berani meyakinkan bahwa tahun depan ini Ibu Bapak sekalian diperkirakan ekonomi kita itu tumbuh 5,2%. 5,2%. Iya, ini Ya, artinya betulnya kita tidak perlu terlalu khawatir pun dengan kondisi ekonomi mitra dagang yang sedang slow down dengan kondisi ekonomi kita secara internal. Iya. Begitu ya. Hanya dorongannya sekarang lebih kepada dalam negeri, Bu. Dibandingkan dulu ke luar negeri gitu ya. Jadi misalnya kalau luar negeri baik, kita bisa mengekspor minyak sawit itu banyak keluar begitu, nah kita bisa dapat devisanya banyak, Ibu. Tapi karena luar ini masih terganggu ya, komoditi misalnya baju, tekstil dan sebagainya yang bisa kita nah itu akan terhambat kalau partner dagang kita tidak tumbuh ekonominya. Nah, mau tidak mau sekarang ya di dalam negeri yang kemudian lokal berarti. Lokal. Nah, salah satu pendorongnya itu lewat APBN, Ibu. Jadi di APBN itu pemerintah melakukan intervensi lewat belanja negaranya itu yang cukup besar, Ibu, di atas 3.000 triliun. Nah, harap dicatat bahwa Rp1 pengeluaran itu bisa mempunyai efek pengganda sampai 10 kali lipat, Ibu. Rp1 pengeluaran? Iya, bisa sampai 10 kali lipat. Jadi kalau kita bayangkan, misalnya ini sekarang yang rame pegawai negeri gajinya dinaikkan. Naik gajinya, Ibu ya. Ya mudah-mudahan semua juga naik. Semua berharap begitu. Terhadap kenaikan gaji ini, dia kemudian misalnya moda transportasinya berubah. Kalau tadinya dia naik Transjakarta terus naik taksi, berarti kan penghasilan supir taksi naik. Ini tidak berhenti di situ. Supir taksi kemudian tambah beli kopi, penghasilan kopi naik. Jadi setiap Rp1 pengeluaran itu bisa berdampak 10 kali lipat. Kalau 3.000, nah berarti ada 300.000 triliun itu, Ibu. Dari domestik. Seperti itu. Ya, baiklah. Ini menarik ya Pak Sugeng, kita akan berbincang lagi berdasarkan kondisi-kondisi yang tadi Ibu, Pak Sugeng sudah sampaikan. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP. Pembangunan jemaat setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel lagu rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang dampak APBN 2024 terhadap dunia usaha. Dampak APBN 2024 terhadap dunia usaha. Kita memasuki segmen kedua dan saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung mengundang sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia dengan narasumber Dr. Sugeng Wahyudi, MKom ISI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKRIDA. Iya. Pak Sugeng, kita lanjut di segmen kedua ini. Berdasarkan kondisi-kondisi yang tadi sudah Pak Sugeng sampaikan di segmen pertama, boleh dijelaskan lagi ya lebih rinci bagaimanakah pertumbuhan ekonomi Indonesia nih menurut lembaga-lembaga keuangan, baik lembaga keuangan di Indonesia maupun juga lembaga keuangan internasional. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi kalau kita lihat laporan dari IMF tentang economic outlook, itu Indonesia diperkirakan bisa tumbuh sampai 5%. Demikian juga lembaga OECD juga memperkirakan kita bisa tumbuh sekitar 5%. Nah, pemerintah bersama dengan legislatif, bersama DPR juga telah sepakat ketika menyusun besaran-besaran APBN itu dengan angka pertumbuhan ekonomi 5%. Bank Indonesia pun juga setuju dengan hal ini ketika kemarin ada laporan tahunan Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa tahun depan kita bisa tumbuh mendekati 5% lah, bahkan mungkin bisa lebih dari 5% gitu. Nah, yang jadi persoalan sekarang setelah ekonomi tumbuh sekitar 5%, ini kira-kira dampaknya ke dunia usaha itu seperti apa gitu Ibu ya. Dampaknya seperti apa. Nah, untuk menelusuri keterkaitannya dengan dunia usaha, maka yang paling jelas, yang paling mudah itu adalah dilihat bagaimana intervensi pemerintah ya terhadap dunia usaha ini lewat kebijakan ekonominya. Begitu Ibu. Nah, kalau di dalam ekonomi makro itu ada dua kebijakan penting Ibu. Yang satu namanya kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu instrumennya adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang akan kita bincangkan ini. Jadi lewat APBN itu pemerintah mengambil uang dari masyarakat dalam bentuk pendapatan negara dari pajak, kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk belanja negara. Nah, ini dampaknya ke dunia usaha seperti apa? Nah, kebijakan ini kita lihat apakah kebijakannya itu ekspansi. Kalau ekspansi itu artinya kebijakan yang diambil pemerintah tadi memperluas dunia usaha, memperluas ekonomi. Ataukah kebijakannya ada kontraksi? Kebijakan kontraksi itu kebijakan yang mempersempit aktivitas ekonomi, sehingga juga mempersempit dunia usaha. Nah, itu untuk APBN ini, kalau kita lihat APBN ini mengalami defisit. Defisit 522 triliun ya. Nah, defisit itu berarti bahwa pemerintah mengambil uang dari masyarakat lebih kecil dari membelanjakannya. Oh, begitu ya defisit. Ya, jadi belanjanya lebih besar dari yang pendapatannya. Ya. Nah, ini kemudian defisit. Nah, ini menggambarkan bahwa APBN kita ini tahun 2020 itu adalah APBN yang ekspansif. APBN yang diarahkan untuk memperluas kegiatan ekonomi. Nah, seberapa besar luasnya itulah yang akan ditangkap oleh dunia usaha Ibu. Jadi yang untuk catatan kita ini adalah bahwa APBN kita saat ini adalah APBN yang ekspansif. Jadi bertujuan untuk memperluas kegiatan usaha. Nah, sekarang bagaimana dunia usaha melihat APBN ini Ibu? Nah, dari APBN ini ada dua instrumen besar, yang satu pendapatan, yang satu pengeluaran. Pendapatan dari negara ini sebagian besar bersumber dari pajak, Ibu. Nah, kita dunia usaha harus melihat
apakah pemerintah di tahun depan itu akan mengejar-ngejar dunia usaha dengan pajaknya gitu ya. Yang biasa kita sebut sebagai ekstensifikasi pajak. Jadi objek pajaknya itu diperluas, Betul. dicari objek-objek baru Betul, gitu. betul. Ataukah pemerintah tidak melakukan ekstensifikasi tetapi intensifikasi. Intensifikasi itu dari objek-objek pajak yang ada, potensinya ini digali. Nah, kalau kita lihat di dalam pendapatan negara, pajak itu diperkirakan akan meningkat 10%. Nah, kalau 10% ini, kalau kita lihat, belajar dari pertumbuhan ekonomi tadi, 22, 23 itu kan tumbuhnya 5%-an ya. Jadi kalau ditambah kan kira-kira 10% begitu Bapak, Ibu ya. Jadi sehingga potensi pajak pun kalau naik 10% itu ya wajar. Artinya kenaikan pajaknya tidak diperoleh dari pemerintah menambah objek-objek baru, tetapi mengintensifkan pajak yang sudah ada. Mengintensifkan. Ya, diintensifkan pemungutan pajaknya. Nah, yang terakhir misalnya Ibu Bapak ini bagi yang belum memadamkan NPWP dengan NIK. Iya, itu harus segera dipadankan gitu ya. Sampai akhir bulan ini loh Bu. Iya betul, sampai Desember ini. Tinggal berapa minggu ini. Iya. Jadi Ibu Bapak yang belum memadankan tolong dipadankan, dan itu tidak susah. Kita tinggal masuk ke lamannya Dirjen Pajak, kemudian kita login, kita ketik NPWP kita, nanti akan di matchkan sehingga NPWP kita yang tadinya 15 digit menjadi 16 digit sesuai dengan NIK kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir begitu ya. Kita bisa sebetulnya nih tujuan pemerintah ya. Iya betul. Betul ya. Untuk single identity. Iya. Jadi nggak usah mikirin NPWP saya nomornya berapa atau nanti kalau jam sostek nomornya berapa ya. Kalau BPJS kalau ada single number ini cukup memudahkan. NIK saja ya. Iya betul. Baru kemudian tahu. Jadi saya pesan ini bagi Bapak yang belum memadankan silakan dipadankan supaya nggak ada masalah nantinya. Gitu. Iya betul. Nah seperti itu Ibu. Jadi di dunia usaha melihat ke depan ini pemerintah tidak melakukan perluasan objek pajak gitu ya. Jadi objek pajaknya tidak bertambah ya. Yang ada adalah mengintensifkan pajak. Iya. Begitu, Ibu. Tapi bukan berarti dunia usaha kan dunia usaha bagaimanapun kan mengejar profit ya. Betul, Ibu. Dan dalam profit juga kan ada beban pajaknya juga begitu. Betul. Iya. Yang juga harus ditanggung-jawabi begitu ya. Betul. Itu tetap juga tuh ya. Tetapi dunia usaha agak khawatir kalau ternyata ya kalau ada objek-objek pajak baru kan wah ini kita mau dikejar apalagi ini gitu ya. Nah sepertinya tidak Ibu. Jadi pemerintah tidak menambah objek pajaknya. Jadi tidak akan membebani begitu tidak ya. Tidak membebani Ibu. Dunia usaha. Iya, itu yang pertama dilihat oleh dunia. Jadi dunia usaha tenang saja, pemerintah nggak akan mengejar pajaknya. Bahkan untuk PPH ini tahun depan ini akan disederhanakan tarifnya ya dengan tarif rata-rata demikian. Jadi akan disederhanakan perhitungannya dan itu akan memudahkan. Jadi bukan memperluas pajaknya, tetapi mengintensifkan. Administrasi pajak diperbaiki, pemungutan pajaknya diperbaiki, gitu ya, sehingga lebih dioptimalkan intensifnya dibandingkan memperluas objek pajak. Jadi dunia usaha mungkin tenang saja, tidak ada objek pajak baru yang akan dikejar oleh pemerintah. Nanti kita ngetik ini kena pajak ini ya. Pajak ngirim email misalnya. Iya, kena. Waduh, repot juga ya semuanya. Jadi kena pajak. Enggak ada lagi objek pajak yang di perlebar begitu. Itu yang harus dilihat dari dunia usaha yang pertama ya Bu ya. Jadi dari sisi pendapatan pemerintah tadi. Nah sekarang yang kedua yang dilihat oleh dunia usaha dari belanjanya pemerintah. Tadi dari pajak ya, sekarang belanjanya. Ya, sekarang dari belanjanya pemerintah ini. Nah dari belanja pemerintah ini cukup besar Ibu, belanja pemerintah ini yang bisa diambil ya untuk dunia usaha. Karena pemerintah itu akan membelanjakan sekitar 3.304 triliun. 304 triliun itu untuk belanjanya pemerintah itu ya. Yang terbagi atas pemerintah pusat dan di daerah ya, transfer ke daerah. Jadi dunia usaha di daerah juga akan mendapatkan alokasi dana ini. Jadi bukan hanya pusat ya. Jadi
perusahaan-perusahaan di daerah juga memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati belanja negara ini. Lalu sektor-sektor usaha kira-kira mendapatkan peluang besar. Iya. Itu kira-kira kalau kita berkaitan dengan pesta demokrasi begitu ya. Betul, Ibu. Kira-kira itu sektor usaha apa saja itu yang akan kira-kira mendapatkan peluang besar? Iya. Ya, ini menarik, Bu. Memang betul itu, Ibu. Jadi kalau dari APBN yang kita lihat, yang jangka pendek sekali ini adalah pengeluaran pemerintah untuk biaya pemilu. Itu juga cukup besar, Ibu, 71,3 triliun untuk hajatan kita pemilu ini ya. Yang tahun 2024 itu diperkirakan sekitar 38,2 triliun. Nah, hajatan 5 tahunan ini akan sangat berpotensi mendukung kinerja perekonomian. Utamanya itu melalui peningkatan konsumsi. Baik konsumsinya pemerintah maupun konsumsinya rumah tangga. Jadi ibu bisa bayangkan gitu ya. Jadi kan para caleg-caleg ini gitu ya, yang jumlahnya cukup besar tadi kan dia membranding. Nah, untuk membrandingnya itu satu, ini peluang dunia usaha yang pertama ini adalah ini khususnya anak-anak muda ya, Bu, content creator. Nah, jadi content creator entah itu untuk YouTube atau untuk apa Instagram ataupun lain. Nah, ini akan dapat aliran dana yang cukup besar. Karena masing-masing caleg ini kan mau membranding diri gitu. Satu-satunya alat ya lewat ini komunikasi digital ini ya. Itu yang pertama. Tapi di samping untuk branding tadi, konten kreator itu juga diperlukan untuk mengedukasi, Bu. Edukasi pemilu ini. Jangan sampai kita mengabaikan hak pilih kita. Sayang ya. 5 tahun loh itu ininya terbawanya gitu ya. Jadi dengan konten kreator tadi itu bisa mengajak, mengedukasi juga masyarakat untuk ikut aktif di dalam pemilu ini ya. Nah, itu yang dunia usaha yang pertama yang terdampak Ibu ya. Jadi konten kreator. Yang kedua tentu kepada sektor-sektor retail itu ya. Jadi permintaan untuk bendera, kaos, merchandise itu ya. Seperti ini. Ini kan juga ada iklannya begitu ya. Ada gambarnya siapa ya, gitu. Bendera, poster, topi dan sebagainya. Kalau Ibu lewat jalan ke Ukrida itu di jalan tol itu kan ada pagar-pagarnya, itu sudah banyak sekali poster-poster para. Nah, itu menghidupkan ekonomi untuk sektor retail ini, Bu. Nah, itu jumlahnya juga cukup besar itu. Itu yang kedua, Ibu. Yang ketiga nih yang biasanya juga jadi kontradiksi, yaitu lembaga-lembaga survei. Dan konsultan-konsultan politik. Jadi mungkin ada yang survei sana kok agak beda dengan sini gitu ya. Nah, nanti ada wasitnya, Bu, yang ini benar nggak ini surveinya. Nah, lembaga survei ini juga akan dapat kucuran dana yang lumayan. Dan survei kan tidak dilakukan sekali gitu ya. Apalagi kalau intensitasnya mendekati mungkin hampir tiap minggu ada survei. Nah, itu big money, Bu, lembaga-lembaga survei itu. Pas dapat juga dana begitu. Betul, Ibu. Advertensi gitu, agent-agent yang iklan-iklan itu juga. Terus kalau nanti ada mau melakukan pawai begitu ya, ada transportasi, logistiknya gitu juga ada. Nah, kalau ini semua dana maju. Usaha seperti pariwisata kita kan sedang mengembangkan nih. Betul, Ibu. Pariwisata. Iya. APBN negara bagaimana ya untuk mengembangkan usaha-usaha lokal di setiap daerah-daerah pariwisata itu? Ada untuk sektor itu ada, Bu, untuk sektor pariwisata. Jadi nanti kalau kita lihat sektor-sektornya, kemudian kita lihat pengeluaran antara lembaga dan kementerian, mereka dapat situ. Tapi betul yang Ibu sampaikan itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi kita ketika kita sudah beberapa tahun ini istirahat. Nggak bisa kemana-mana begitu kan, mungkin sudah menabung banyak begitu. Dibuka gini dikeluarkan. Gimana caranya pemerintah mikir gimana caranya mereka mau keluarkan uang itu. Daripada keluar negeri kenapa tidak di spending di dalam negeri yang juga cukup bagus gitu ya. Jadi sektor pariwisata juga mempunyai peluang, Bu, untuk ke sana, Ibu. Itu tadi yang peluang yang pertama adalah tercipta kaitannya dengan hajatan pemilu. Yang kedua ini yang juga akan sangat mendorong dunia usaha, itu adalah berita gembira untuk para ASN, aparatur sipil negara.
mereka dinaikkan gajinya 8%, kemudian untuk pensiunan dinaikkan 12%. Nah, pasti ASN ini spendingnya akan meningkat ya. Artinya konsumsi akan meningkat. Nah, jadi untuk dunia usaha yang bergerak di bidang consumer goods gitu ya, itu pasti akan mendapat kucuran dana yang cukup besar ya, karena alokasinya itu 285,8 triliun. Itu cukup besar, Ibu. Dan kalau kita lihat peningkatan konsumsi yang besar itu seperti food and beverage gitu ya. Jadi mungkin harap jaga kesehatan juga gitu ya. Kalau kita di mal-mal itu kan rame gitu Bu ya. Betul, tempat makan-makan itu, apalagi sekarang mereka dapat tambahan uang sakunya 8%, 12%. Jadi kalau yang kita naikkan itu adalah golongan yang tinggi, Bu, itu spendingnya akan rendah karena dia lebih banyak menyimpan uangnya. Tapi kalau mereka yang golongannya agak ke bawah, kalau tambahan uang itu akan meningkatkan konsumsi mereka. Jadi kalau kita itu, 90% uangnya akan dipakai konsumsi. Tapi kalau yang penghasilannya tertinggi, kalau dia dapat tambahan uang, uangnya justru akan ditabung, tidak akan memutar. Kalau yang bawah, wah cepat Bu. Kalau kita dapat tambahan ini langsung kita ke mall. Bisa dipahami itu kenapa ini kenapa yang di mall cukup banyak, maksudnya dari kalangan yang tidak terlalu ini ya, tapi cukup banyak sekali mereka sangat banyak Ibu. Uang. Betul. Jadi itu akan memutar melipat gandakan pengeluaran. Nah itu yang mendorong ekonomi kita untuk tumbuh di tahun depan ya. Itu yang jangka pendek dua ini Bu, suntikan naik gaji gitu ya. Yang satu lagi hajatan pemilu itu gitu ya. Baiklah. Nah kita tahan dulu ya Pak Sugeng, kita lanjut segmen ketiga membicarakan ini, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang dampak APBN 2024 terhadap dunia usaha bersama dengan narasumber Dr. Sugeng Wahyudi, MKom ISI. Kita masuk sudah di segmen 3, segmen penutup, dan sahabat, saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Sugeng, kita lanjut di segmen 3, ini juga segmen penutup ya Pak. Baik Ibu. Kira-kira bisa dijelaskan lagi di segmen 3 ini peluang lain yang terkait dengan kebijakan belanja pemerintah di tahun 2024 yang akan kita jelang ini. Iya, baik. Terima kasih Ibu Pendeta. Jadi Ibu Bapak, saudara yang terkasih, tadi itu adalah jangka pendeknya ya. Dunia usaha dapat bergerak karena adanya hajatan pemilu maupun adanya intervensi berupa kenaikan gaji dari ASN tadi. Nah, di jangka menengah, pemerintah mempunyai program yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan,
perlindungan sosial. Itu yang pertama. Tidak bisa dipungkiri kita tertinggal jauh human capital ini dengan negara-negara tetangga. Walaupun kemarin Pak Mas Menteri mengatakan skor PISA kita itu naik ya, tapi sayangnya Skor naiknya apa, hanya skor PISA, PISA. Jadi skor PISA itu mengukur kemampuan siswa kita di dalam membaca, di dalam berhitung, ya, matematika, di dalam sains. Nah itu kita tertinggal jauh sebetulnya dengan di kawasan ASEAN saja ketinggal jauh, Ibu. di kawasan ASEAN pun kita masih Iya tertinggal itu ya, jauh. dan itu Membaca. berdampak kepada produktivitas. Produktivitas itu rendah, dan itulah kenapa income per kapita kita itu rendah. Kita ini hanya sekitar 4.000 US dollar. Kalau Singapura itu sudah di atas 60 ribuan, Ibu. Jadi 15 kali sekali. lipat dari kita. Nah sumbernya di sini. Bagaimana pendidikan ini akan capital. diperbaiki. Nah untuk itu ini yang jangka menengah, Ibu. Jadi ada alokasi anggaran pendidikan yang cukup besar, sebesar 660,8 triliun. Dan ini diarahkan kepada peningkatan akses pendidikan di seluruh jenjang pendidikan. Jadi ini baik itu vokasi maupun akademik. Jadi ibu bapak yang punya usaha, misalnya terkait dengan training begitu ya, itu bisa mengambil dari sini, mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Juga di sana pembangunan sekolah itu juga bisa diambil. Nah ini yang pertama di pendidikan. Yang kedua terkait dengan sektor kesehatan. Sektor kesehatan ini beberapa waktu lalu masalah stunting itu masih menjadi masalah besar. Nah, alokasi pemerintah di sini juga cukup besar, Ibu, ada 186,4 triliun. Nah, ini bisa ibu bapak yang punya usaha di sektor obat-obatan, kemudian makanan-makanan bergizi itu bisa ikut berpartisipasi di sini. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu adalah infrastruktur yang tadi kita sampaikan, karena ini adalah periode terakhir dari Presiden Joko Widodo, pasti beliau akan mentuntaskan. Jadi itu akan ada 422,7 triliun. Itu untuk membangun jalan, konektivitas jalan, menjamin jembatan, flyover, terowongan. Nah, ini yang punya usaha alat-alat berat seperti itu ya, atau semen dan sebagainya. Nah, ini peluangnya cukup besar, Bu. Ada 422,7 triliun. Mau diambil apa enggak itu? Nah, itu. Kalau mau rincinya Ibu Bapak itu bisa di download ya di lamannya Kementerian Keuangan. Di sana tertera jelas sektor-sektornya apa dan besarannya berapa. Nah, itu peluang yang besar yang bisa diambil oleh dunia usaha. Kalau di sini kan ada keterbatasan waktu untuk menyampaikan. Betul, bisa diambil di buku 2-nya itu dijelaskan sektor-sektor apa yang mendapat alokasi besar dari pemerintah. Yang itu bisa diambil oleh dunia usaha. Tapi bukan dunia usaha di pusat saja, Ibu Bapak. Pemerintah itu juga memberikan transfer kepada daerah yang cukup besar. Yaitu sebanyak 857,6 triliun alokasi dana untuk ditransfer ke daerah. Jadi dalam tanda kutip itu nggak perlu iri gitu ya, daerah pun juga dapat alokasi. Jadi bagaimana pengusaha daerah itu bersinergi dengan pemerintah daerah ya untuk memanfaatkan dana transfer daerah ini. Biasanya itu kan secara umum sumber daya manusia di daerah itu agak kurang begitu Ibu ya, sehingga daerah kadang takut menggunakan transfer ini gitu ya, entah takut nanti tertangkap KPK atau sebagainya, salah jalan. Nah, dunia usaha bisa membantu, mendampingi, bersinergi, memanfaatkan dana ini untuk membangun daerah. Daerahnya. Ya. Berarti itu tugas pemerintah daerah untuk memberikan betul, edukasi, untuk bersama-sama ya? dengan pengusaha daerah membangun daerahnya. Nah, ini angkanya cukup besar, Ibu. Jadi peluangnya cukup besar. Di samping itu juga ada 10 kementerian yang mendapat alokasi dana yang besar. Jadi kalau Ibu Bapak yang punya usaha berdekatan dengan kementerian ini, itu mendapat alokasi yang cukup. Yang pertama tentu dari Kementerian PUPR. Kementerian PUPR itu yang tertinggi, 146 triliun. Kemudian 10 ini Bu ya, ada Kementerian Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Agama, sampai Kementerian Hukum dan HAM. Kalau mau lebih rincinya bisa dibuka di nanti Ibu ya, di nota keuangan APBN buku yang kedua.
Itu. Itu sekilas kira-kira seperti itu, Ibu. Kalau dampaknya. perlindungan sosial itu bagaimana, Pak? Mereka juga Iya, perlindungan sosial itu kan berdampak, Ibu ya. Jadi seperti ketika COVID dulu karena kita itu juga kan sadar masih banyak mereka yang memang masih berada dalam betul ekonomi yang mengentaskan memang kemiskinan. Iya, kemiskinan. Nah, mereka ini yang kurang berdaya, kami menyebutnya, ini perlu diberdayakan. Nah, pemberdayaannya ini macam-macam, Ibu. Misalnya yang pertama tentu perlindungan sosial ini dalam bentuk penyaluran subsidi BBM, subsidi gas yang 3 kiloan itu disubsidi, Mas Ibu. BBM yang Pertalite itu masih disubsidi oleh pemerintah. Ya. Kemudian program Indonesia Pintar, gitu ya. Bagaimana mereka yang punya kekurangan di dalam ekonomi tetapi ingin melanjutkan pendidikannya, ini dibantu oleh pemerintah melalui program Indonesia Pintar. Ini melibatkan 20,8 juta siswa. Ya. Ini cukup bagus. Kemudian ada bantuan langsung tunai, Ibu, untuk mereka-mereka yang belum berdaya. Semuanya ini ditujukan untuk memberdayakan, ya, untuk melindungi saudara-saudara kita yang marginal ini supaya dia masih punya kekuatan untuk mengkonsumsi, gitu ya. Kalau tidak, ya mungkin akan makin tertekan oleh kemiskinan, ya. Dampak kemiskinan itu sangat buruk, Ibu, khususnya di bidang sosial, ya. Betul. Nah, ini perlindungan sosial ke arah sana dan itu cukup besar, Ibu. 493 triliun pemerintah memberikannya. Iya, mengalokasikannya, gitu. Dari segmen 1 sampai segmen 3 ini peluangnya oke semua ini. Betul, Ibu. Nah, dalam peluang-peluang itu juga kan kita mesti waspada pada tantangan-tantangan. Betul. Nah, sejauh yang Pak Sugeng lihat, tantangan-tantangan apa yang mesti kita juga mau waspadai untuk di tahun 2024 yang berkaitan dengan ekonomi dan juga dunia usaha? Iya, betul. Jadi kalau ekonomi itu akan lancar kalau misalnya politiknya aman, gitu ya. Terus keamanannya juga tentrem, begitu ya. Nah, tadi memang terlalu optimis bahwa kita akan tumbuh, peluangnya gede banget, tapi tiba-tiba nanti, nah ini yang perlu diwaspadai, ya. Untuk dalam negeri yaitu yang paling dekat ini, bahwa hajatan 5 tahunan ini mudah-mudahan betul-betul menjadi suatu pesta yang menyenangkan. Jangan sampai nanti menimbulkan dendam, ya, yang berkepanjangan, ya. Nah, tiba-tiba nanti pestanya menjadi chaos, ya, jangan sampai. Nah, ini yang harus dijaga. Untuk itu perlu kedewasaan dari kita semua untuk mengedukasi. Boleh beda pilihan, boleh beda warna, gitu. Tapi tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau ini tidak dijaga, itu akan berdampak kepada hancurnya ekonomi juga. Jadi ini yang di dalam negeri yang perlu dijaga. Yang di luar ini yang geopolitiknya juga memanas. Tentu kita berharap bahwa selesailah Rusia dengan Ukraina ini, sehingga mereka dua negara ini pensuplai pangan yang cukup besar, Ibu, di dunia ini, dan juga mensuplai energi, ya, minyak maupun gas. Betul. Jadi kalau mereka bermasalah, ya kita akan masuk ke dalam krisis pangan tuh. Nah, mereka penyedia gandum yang cukup bagus, ya, dua ini. Ini juga kita berharap setelah selesai enggak kemudian merembet, gitu ya. Misalnya satu kemudian ngajak negara lainnya berteman, di sini berteman, wah ini jadi chaos nanti. Nah, yang kedua adalah kita juga berharap bahwa selesailah antara Israel dengan Hamas ini, gitu ya. Jangan melebar. Kalau mereka saja saat ini tetap seperti sekarang, itu harga minyak dunia itu akan naik $4 per barel. Yang saat ini itu hitungannya $80. Jadi kalau tetap mereka perang seperti sekarang, itu 84. Tapi kalau misalnya meluas, ya, kemudian Hamasnya ngajak tetangganya, Lebanon, Syria, itu bisa naik lebih tinggi lagi, Bu, $16. Nah, kalau menyeberang lagi sampai ke Iran ikut, ya, itu minyak bisa naik 64, artinya bisa $145 per barel. Itu akan menciptakan krisis energi dunia. Minyak itu digunakan untuk memutar industri, pabrik-pabrik itu perlu, transportasi juga perlu. Nah, kalau harganya nggak terjangkau, kita akan masuk ke dalam krisis energi. Dan itu akan membawa resesi dunia yang, bukan dunia saja, Indonesia juga akan berdampak. Karena kita kan masih impor juga BBM, walaupun kita menghasil minyak. Nah, kalau di sana tinggi, ya terpaksa kita harus membelinya dengan tinggi. Jadi uang pemerintah yang tadi buat usaha, geser terpaksa, terpaksa untuk memenuhi energi ini.
Nah, dua hal penting itu yang perlu kita waspadai. Tentu ya harus berdoa terus, Ibu. Baik. Semoga kita Iya. Baik, ini kita sudah tiba di penghujung segmen ketiga nih. Baik, Ibu. Pak Sugeng kiranya boleh menyampaikan semacam pesan begitu ya buat para sahabat yang memang saat ini sedang menyiapkan rencana kerja Iya. mereka menyambut 2024. Silakan Pak Sugeng. Baik, terima kasih Ibu Pendeta. Jadi Bapak tahun 2024 nanti bahwa ekonomi kita diharapkan akan baik-baik saja gitu ya. Masih diperkirakan bisa tumbuh sekitar 5%. Tentu peluang dari pertumbuhan 5% ini tercipta bagi dunia usaha yang paling bisa kita deteksi itu adalah dari fiskal ya, dari APBN. Karena kalau kita mendeteksi dari moneter itu perlu effort untuk mendapatkan informasinya. Nah, dari fiskal, dari APBN, besaran-besaran APBN sudah disampaikan tadi ya. Jadi pemerintah tidak mengejar dunia usaha untuk ekstensifikasi pajak. Ya. Objek-objek pajak baru tidak akan ada. Gitu. Jadi tenang saja, tidak akan dikejar-kejar pajak begitu ya. Itu dari sisi penerimaan. Kalau dari sisi pengeluaran, banyak sektor-sektor yang bisa diambil oleh dunia usaha ya. Khususnya juga usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang dapat imbas dari pesta demokrasi 5 tahunan ini ya. Paling enggak ya menyablon kaos itu kan lumayan Ibu. Nah, kaosnya itu kan kalau tadi ada sekitar 100.000 orang, 100.000 kaos ya besar loh Ibu. Nah seperti itu ya, jadi banyak peluang-peluang bagi yang usaha menengah ataupun besar. Banyak proyek-proyek besar yang kita bisa tangkap, misalnya dari pembangunan infrastruktur, karena Presiden pasti akan menuntaskan janji dia. Ini pasti akan akselerasi infrastruktur itu akan sangat tinggi ya, di bidang infrastruktur. Kemudian tadi ada di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, tadi yang Bu Pendeta sampaikan juga di jaminan sosial ya. Itu semua akan memberikan dampak bagi dunia usaha, peluangnya. Di samping itu daerah juga mendapat transfer dalam jumlah yang besar. Tapi dari semuanya itu perlu kita waspadai yaitu kebersamaan kita. Karena ekonomi akan berjalan baik kalau politiknya itu stabil, keamanannya juga stabil. Nah, yang itu harus kita jaga. Kembali kami mengingatkan sebagai akademisi, kita gunakan hak pilih kita ya, jangan menjadi golongan putih gitu ya. Kita harus mengambil keputusan apapun itu. Boleh berbeda tapi tetap dalam bingkai negara kesatuan sehingga tetap aman, ekonomi tetap melaju, orang bisa mencari usaha dengan baik. Terima kasih Pak Sugeng untuk kesediaan sebagai narasumber. Dan sahabat, saya mau membaca Injil Matius pasal 7 ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Wah, Iya. bagus sekali. Para sahabat yang saat ini sedang merencanakan rencana kerja ya, khususnya dunia usaha di tahun yang akan datang dengan berbagai macam rencana, maka juga sahabat perlu juga menyiapkan apa yang menjadi fondasi ya, apa yang menjadi fondasi dalam rangka mempersiapkan ini apa-apa saja yang akan para sahabat lakukan di tahun 2024. Dan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa rumah itu tidak rubuh sebab didirikannya di atas batu yang kuat. Karena itu bukan saja para sahabat menyiapkan rencana kerja dengan berbagai macam sumber informasi, kesiapan modal, dana dan sebagainya, tapi juga terlebih penting juga menyiapkan human capital ya, yang memang baik, yang memang handal. Karena bagaimanapun kita ada di ajang kontestasi global, tapi juga seraya dengan itu kita diajak untuk tetap bisa mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik, dengan bertanggung jawab di dunia usaha, dengan integritas, dengan kejujuran yang tinggi. Dengan demikian usaha apapun yang saat ini Tuhan percayakan, kita bisa lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Sugeng untuk kesediaannya sebagai narasumber, dan kiranya ini boleh memberkati para sahabat dimanapun berada. Amin. Sampai jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.